keren dan juga bermanfaat. Pembicara kita pada malam ini adalah Mbak Naila Widya Safira yang akan membawakan materi mengenai strategi identifikasi pasar dan adaptasi tren. Sebelum kita mulai materinya, alangkah baiknya kita lebih mengenal Mbak Naila ini dari CV-nya. Dapat dilihat Mbak Naila adalah seorang mahasiswi teknik komputer dari Universitas Diponegoro yang memiliki antusiasme tinggi dalam inovasi, teknologi, dan manajemen proyek. Nah, beliau memiliki pengalaman profesional yang dimana Mbak Naila ini pernah melakukan magang di PT Indicom Berlian Mustika pada divisi teknologi informasi. Lalu selain di bidang teknis, narasumber kita sendiri juga merupakan sosok pemimpin yang sangat aktif di lingkungan kampus. Saat ini Mbak Naila menjabat sebagai Wakil Kepala Bidang Ekonomi dan Bisnis BEM Fakultas Teknik Undip. Sebelumnya, Mbak Naila juga telah menunjukkan kapasitasnya sebagai staf ahli di Himaskom dan berkontribusi dalam pengembangan SDM di keluarga mahasiswa Banten itu sendiri. Dalam bidang kepanitiaan, beliau sering dipercaya untuk memimpin divisi-divisi strategis seperti menjadi kepala divisi Humas dan Publikasi pada Diponegoro Entrepreneur Festival, serta kepala panitia untuk proyek-proyek besar lainnya. Dengan kemampuan teknis seperti pembuatan web menggunakan React Native, serta keahlian desain grafis, Mbak Naila selalu membawa solusi kreatif dalam setiap kolaborasi timnya. Nah, karena kita sudah mengenal Mbak Najwa dari CV-nya, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempersilakan kepada Mbak Naila sendiri untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo teman-teman semua, selamat malam. Suaraku udah bisa terdengar belum? Sudah, Mbak. Sudah. Teman-teman, perkenalkan aku Naila Widya Safira dari Teknik Komputer Angkatan 2023. Di sini aku menjabat sebagai Wakil Kepala Bidang dari Ekonomi dan Bisnis atau biasa disebut Ekobis pada BEM Fakultas Teknik 2026 ini. Mungkin untuk malam hari ini terima kasih buat teman-teman panitia udah mempersiapkan dan memperkenalkan aku dari tadi. Terima kasih untuk kesempatannya untuk aku berbicara pada sore hari ini dalam acara kalian ini ya. Boleh langsung aja ya nanti. Pada malam hari ini aku mau bahas strategi identifikasi pasar dan adaptasi tren itu pada era perkembangan sekarang saat ini. Ya, boleh di next. Mungkin yang pertama itu apa saja sih yang akan aku bahas pada sore hari ini? Yang pertama itu ada konsep pasar, yang kedua ada identifikasi pasar, yang ketiga ada metode identifikasi, yang keempat ada segmentasi pasar, yang kelima ada analisis tren, yang kelima itu ada contoh adaptasi, yang ketujuh ada respon perubahan, yang ke-8 ada evaluasi, yang ke-9 ada analisis pasar, dan ke-10 ada strategi branding pada organisasi itu sendiri. Next. Jadi teman-teman, aku mau bahas di sini urgensinya, kenapa identifikasi pasar itu dan adaptasi tren itu sangat penting. Yang pertama itu kadang kita udah membuat event yang udah dibuat seniat mungkin tapi pesertanya sedikit. Yang kedua ada program kerja udah berjalan baik nih tapi dampaknya itu kurang. Terus yang ketiga ini ada antusiasme mahasiswa itu terlihat kurang tertarik dengan kegiatan-kegiatan organisasi. Jadi dalam organisasi mahasiswa itu kan kita sering lihat nih program kerja yang udah dirancang sebaik mungkin tapi tidak mendapatkan respon yang diharapkan.
Banyak kegiatan yang sepi peminat, itu mungkin kurangnya branding-branding dari organisasi itu sendiri. Jadi mungkin organisasi itu nggak cukup cuman menjalankan program kerjanya, tapi organisasi itu sendiri itu harus mampu memahami siapa yang pertama itu siapa targetnya, apa yang mereka butuhkan, terus bagaimana menyesuaikan diri dengan perubahan. Jadi yang buat identifikasi pasar dan adaptasi tren ini menjadi sangat penting, poinnya sih di situ. Boleh di next. Mungkin yang kedua ini bagaimana kita mencoba proses identifikasi pasar itu sendiri. Yang pertama itu ada apa sih analisis kumpulan data survei apa aja sih yang harus kita cari, gitu kan. Ya, jadi proses identifikasi pasar ini gimana ya? Proses identifikasi pasar itu merupakan tahapan yang sangat penting yang dilakukan secara sistematis agar organisasi itu memahami targetnya. Jadi yang pertama itu kita harus mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu gimana? Jadi mengumpulkan data itu dapat kita lakukan melalui survei dan observasi. Yang pertama itu survei itu digunakan untuk mengetahui kebutuhan dan preferensi mahasiswa secara langsung, sedangkan observasi itu membantu melihat perilaku nyata mereka. Terus seperti tingkat partisipasi, terus respon terhadap program-program yang sudah ada, terus juga dengan menggabungkan keduanya itu, organisasi dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh atau lebih nyata gitu kan, lebih kelihatan benefitnya untuk kita nih apa sih, kayak gitu. Terus yang kedua itu ada analisis kebutuhannya dan masalahnya apa aja, kayak gitu kan. Terus ada data yang udah dikumpulin ini nggak cuman hanya dilihat secara di permukaannya aja, tapi perlu diolah lagi untuk menemukan polanya gitu kan. Dari sini itu organisasi dapat mengetahui apa aja sih yang sebenarnya dibutuhin oleh mahasiswa atau masyarakat yang lain untuk terlihat apa saja yang lagi dibutuhkan, kayak gitu. Terus dengan adanya kita tahu apa saja yang sedang dibutuhkan, terus masalahnya juga atau hambatan yang membuat mereka kurang tertarik itu bisa kita temuin dengan cara dari observasi atau survei-survei yang udah kita kumpulin, kayak gitu. Terus yang ketiga ini ada kelompokan target atau segmentasi. Jadi pengelompokan target atau segmentasi ini nggak cuman mahasiswa memiliki yang kebutuhan yang sama. Jadi kita juga dibagi ke kelompok-kelompok tertentu. Misalnya itu berdasarkan angkatan minat atau angkatan umur atau juga tingkat keaktifan dari masyarakat-masyarakat, kayak gitu. Jadi ini juga bisa bantu organisasi dalam memahami karakteristik dan kelompok secara lebih spesifik, kayak gitu. Terus yang keempat ini ada menentukan strategi program. Jadi berdasarkan analisis juga dan berdasarkan analisis kebutuhan, masalah, sama kumpulan data survei atau pengelompokan target segmentasi ini, organisasi juga dapat merancang program yang lebih tepat sama sasarannya. Program yang dibuat ini juga tidak lagi bersifat umum, tapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing target, kayak gitu. Boleh di next. Selanjutnya ada metode identifikasi pasar. Yang pertama itu ada survei, terus yang kedua ada observasi, yang ketiga ada evaluasi, dan yang keempat ada feedback. Jadi metode identifikasi pasar ini gimana sih dalam kita memahami pasar? Jadi organisasi itu nggak cuman mengandalkan asumsi atau pengalaman sebelum-sebelumnya. Jadi kita juga boleh memperoleh metode-metode yang praktis itu kayak diterapkan secara langsung, biar informasi-informasi yang diperoleh juga benar-benar mencerminkan kondisi yang saat itu terjadi. Jadi kita juga harus survei kayak
yang aku bahas sebelumnya. Jadi banyak harus kita tahu dengan survei-survei itu agar kita dapat data-data yang lebih diperlukan pada saat ini, kayak gitu. Terus melalui survei juga mengetahui kebutuhan minat, terus preferensi mahasiswa secara umum. Hasil survei biasanya berupa data kuantitatif seperti presentase atau pilihan terbanyak. Jadi ini juga memudahkan dalam melihat kecenderungan pasar itu secara luas. Tapi survei juga seringkali hanya memberikan gambaran di permukaan, nggak sampai ke dalamnya juga sih. Tapi ini juga perlu didukung oleh metode-metode lain seperti observasi, yang dimana observasi itu dilakukan dengan cara mengamati langsung perilaku mahasiswa. Terus juga metode ini juga membantu organisasi dalam memahami apa yang benar-benar terjadi di lapangan langsung, kayak gitu. Terus bukan hanya apa yang dikatakan oleh responden, misalnya kegiatan mana yang ramai, terus juga bagian acara mana yang paling diminati, atau waktu yang tepat di mana mahasiswa paling aktif. Jadi observasi juga memberikan gambaran yang lebih realistis karena didasarkan itu pada tindakan yang nyata atau secara real time atau langsung, kayak gitu. Selanjutnya itu ada evaluasi kegiatan, di mana ini juga pada intinya menilai dari hasil kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui efektivitasnya. Jadi evaluasi itu emang penting ya teman-teman. Jadi kayak proses menilai ini udah dijalanin sebelumnya dari evaluasi tahun ke tahun atau evaluasi terus-menerus pada program kerja tersebut. Itu dapat kita mengetahui apakah kegiatan tersebut itu berhasil atau masih ada kurangnya atau kelebihannya. Terus apa yang perlu diperbaiki untuk selanjutnya dan ke depannya. Jadi evaluasi ini juga menjadi sumber pembelajaran yang penting karena didasari pada pengalaman sebelumnya sehingga dapat digunakan untuk acuan pada program-program berikutnya yang bakal dilakuin selanjutnya. Terus yang keempat itu ada feedback. Jadi feedback ini proses adanya masukan kritik atau saran yang diberikan langsung oleh peserta atau audiens. Jadi feedback langsung ini baik secara formal maupun informal. Feedback juga membantu organisasi memahami pengalaman peserta, memahami pengalaman bukan pesertanya saja, tapi mungkin buat internal organisasinya itu sendiri. Terus juga peserta juga secara lebih mendalam tahu gimana cara memberi feedback kepada organisasi yang udah memberikan kontribusinya, kayak gitu. Terus juga dari hal-hal yang mungkin itu nggak terlihat mungkin dalam data survei atau observasi. Jadi dari sini juga organisasi dapat mengetahui secara langsung apa yang dirasakan peserta dan apa yang mereka harapkan ke depannya, kayak gitu. Boleh di next? Selanjutnya itu ada segmentasi pasar yang lebih strategis, di mana ini segmentasi pasar itu sebenarnya sangat sederhana. Jadi kita ini membagi target itu menjadi beberapa kelompok supaya kita ini nggak cuman menyamaratakan semua orang. Terus juga karena faktanya juga orang itu punya kebutuhan yang berbeda dan ketertarikan yang berbeda-beda. Jadi kalau kita membuat program atau strategi untuk semua orang, biasanya hasilnya itu justru kurang kena ke siapa-siapa. Makanya penting untuk kita tahu siapa target kita yang lebih spesifik. Nah, dari itu salah satu caranya itu paling umum itu kita melihat dari kalangan usia. Yang pertama itu setiap usia kan punya cara berpikir yang berbeda dan kebutuhannya juga berbeda. Misalnya itu usia yang lebih muda biasanya suka dalam hal yang eksploratif, terus juga eksploratif seru, terus memberi pengalaman baru. Sementara usia-usia yang lebih matang itu biasanya lebih fokus
ke hal-hal yang jelas manfaatnya, kayak seperti pengembangan karir atau sesuatu yang lebih praktis. Di mana itu juga menjadi pendekatan yang kita pakai juga harus disesuaikan untuk semua kalangan usia kayak gitu sih. Terus juga mungkin selanjutnya itu dari kalangan usia sudah diterapkan, kita harus mencari untuk segmentasi pasar yang lebih strategis itu di dalam peminatan. Peminatan setiap umur kan tadi aku juga dibilang itu berbeda-beda ya. Kalangan minat ini penting banget karena peminatan itu kan menentukan seseorang itu tertarik atau enggak terhadap sesuatu. Jadi ada orang yang suka belajar, ada orang yang suka belajar hal baru juga, ada yang lebih tertarik ke relasi atau networking segala macamnya, atau ada juga yang lebih suka kegiatan santai atau hiburan-hiburan. Kalau kita bisa memahami minat ini kan kita juga jadi lebih mudah menentukan program atau strategi yang tepat sih. Intinya dengan segmentasi yang lebih jelas itu kita nggak lagi menembak secara umum, tapi kita itu benar-benar menargetkan kelompok tertentu yang hasilnya itu program atau strategi yang udah dibuat jadi lebih relevan dan juga lebih menarik karena nantinya peluang berhasilnya juga itu bisa jauh lebih besar gitu sih. Next. Selanjutnya itu ada analisis tren. Jadi yang pertama itu ada digitalisasi, yang kedua ada memahami tren, yang ketiga itu ada personal branding, dan yang terakhir itu ada kita harus bisa memilih yang relevan dan bisa kita implementasikan dari analisis-analisis sebelumnya yang sudah kita cari kayak gitu. Yang pertama itu ada digitalisasi. Jadi dalam organisasi itu kan analisis tren itu sangat penting ya supaya program yang dibuat ini nggak ketinggalan zaman. Terus juga masih dalam era-era sekarang yang mungkin tren-trennya itu lebih banyak kayak konten di TikTok atau konten di Instagram. Mungkin kita bikin konten-konten yang digital, lebih digital mungkin ya kalau sekarang pemasarannya. Terus juga karena kenyataannya juga itu perilaku dan kebutuhan orang itu kan juga berubah-berubah ya. Jadi dalam digitalisasi itu banyak kegiatan yang dulu itu harus dilakukan secara offline, tapi sekarang itu bisa dilakukan secara online. Dalam konteks organisasi ini bisa terlihat dari mulai banyaknya seperti webinar, terus penggunaan media sosial, terus ada sampai penyebaran informasi juga yang lebih tepat itu lewat platform digital, yang artinya organisasi ini juga nggak cuman mengandalkan cara konvensional, tapi harus mulai memanfaatkan teknologi agar lebih mudah untuk menjangkau target. Tapi yang perlu dipahami lagi itu kita itu nggak cuman boleh hanya ikut tren tanpa tahu alasan di baliknya. Jadi kita juga harus tahu benar-benar kita juga harus bisa memahami tren-tren kenapa tren itu muncul, siapa yang terpengaruh, dan apakah tren itu juga cocok dengan kondisi organisasi kita. Jadi kalau nggak paham sama program-program yang kita buat itu bisa terlihat kayak FOMO mungkin ya, ikut-ikutan gitu, tapi nggak ada dampaknya. Terus juga untuk personal branding juga ini, di mana banyak orang sekarang itu lebih fokus pada pengembangan diri. Pengembangan diri dan gimana caranya mereka itu terlihat secara profesional. Dalam organisasi juga ini kan berarti kegiatannya itu memberikan skill, terus pengalaman juga, terus portofolio yang banyak akan lebih diminati dibanding kegiatan yang hanya bersifat atau formal atau seremonial kayak gitu sih. Terus yang terakhir ini pilih yang relevan dan kita implementasiin dari analisis-analisis sebelumnya. Jadi dari semua tren itu langkah yang paling penting itu adalah memilih tren yang relevan, di mana cara implementasiinnya ini ke dalam program kerja lebih gampang. Jadi nggak semua tren itu harus diikutin. Jadi organisasi juga perlu selektif melihat mana yang sesuai dengan kebutuhan target dan kemampuan organisasi. Setelah itu
baru kita terapkan dalam bentuk kegiatan yang relevan atau mungkin banyak dibutuhkan kayak gitu sih. Boleh next. Selanjutnya ada contoh adaptasi, di mana contoh adaptasi ini ada 3. Jadi yang pertama itu ada workshop, yang kedua ada webinar, yang ketiga ada konten digital. Di mana workshop dalam dunia bisnis ini mungkin kegiatan pelatihan yang bersifat praktis dan interaktif ya, di mana pesertanya juga nggak cuman menerima materi, tetapi juga langsung mempraktikkan apa yang lagi dipelajarin pada saat itu juga. Jadi dalam dunia bisnis ini workshop mungkin digunainnya itu yang pertama itu sebagai media peningkatan skill. Jadi contohnya itu kayak training karyawan atau pelanggan, terus yang kedua itu ada value delivery, di mana ini itu memberikan manfaat yang cukup nyata, bukan cuman sekedar teori. Terus yang ketiga itu ada engagement tool, ini di mana membangun keterlibatan langsung dengan audiensnya itu sendiri. Contohnya itu mungkin perusahaan teknologi itu mengadakan workshop coding agar peserta itu langsung bisa membuat program yang sederhana. Jadi di mana mereka juga dalam workshop tersebut bisa diajarin dan bisa mempraktekkan secara langsung. Itu mungkin contoh adaptasi tren-tren itu. Terus yang kedua itu ada webinar, di mana webinar itu kan seminar yang dilakukan secara online melalui platform digital yang memungkinkan peserta untuk mengikuti kegiatan tanpa hadir secara fisik. Jadi webinar ini udah dimudahin buat teman-teman yang mungkin waktunya terbatas atau jaraknya terlalu jauh tapi ingin mengikuti materi-materi tersebut. Nah, mungkin buat digitalisasi sekarang itu webinar udah diadain karena seminarnya seminar online kayak gitu. Terus memungkinkan kan ini bisa peserta ikut semuanya secara hadir tanpa harus hadir secara fisik kayak gitu kan. Jadi dalam dunia bisnis ini webinar itu digunain yang pertama itu sebagai media edukasi massal. Itu di mana ini nih menjangkau audiens yang lebih luas. Terus yang kedua ini ada strategi marketing. Jadi strategi marketing ini bisa memperkenalkan produk atau layanan lebih digital. Terus juga yang terakhir ada efisiensi distribusi informasi. Jadinya ini bisa menghemat biaya dan waktu. Terus juga mungkin contoh dalam webinar ini itu perusahaan itu bisa ngadain webinar tentang karir atau teknologi untuk menarik calon pengguna atau pelanggan. Jadi mungkin kalau misalnya dalam dunia bisnisnya itu untuk scale up jangkauan pasar tanpa batasan atau lokasi sehingga lebih efisiensi dan strategis kayak gitu sih. Terus yang terakhir ini ada konten digital di mana informasi atau materi yang disampaikan melalui platform digital itu seperti media sosial, website, atau video. Jadi konten digital itu segala bentuk informasi atau materi yang disampaikan lewat digital ini, contohnya itu seperti media komunikasi utama, di mana media komunikasi utama ini dengan audiens itu bisa lebih cepat diketahui oleh audiens yang akan kita tuju. Terus juga ada branding strategi, di mana branding strategi ini untuk membangun citra dan identitas suatu organisasi tersebut atau brand-brand yang lainnya. Terus juga yang ketiga ada customer engagement. Jadi ini engagement ini bukan menjaga menjaga hubungan dengan pelanggan. Jadi tetap bisa karena konten digital ini menarik banyak pelanggan-pelanggan kayak gitu sih. Mungkin contohnya itu kita bisa membuat konten digital atau meng-up konten digital di YouTube, TikTok, atau Instagram, Reels kayak gitu kan sudah banyak ya sekarang. Mungkin bisa diikutin dengan ikuti perkembangan zaman yang sekarang kayak gitu sih. Boleh di next.
Selanjutnya ada strategi respon terhadap perubahan. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada monitoring tren, yang kedua ada evaluasi cepat setiap programnya, yang terakhir ada fleksibel dalam konsep digital. Mungkin yang pertama itu monitoring tren ya. Jadi monitoring tren ini menjaga keupdatean dengan perkembangan yang terjadi, baik dari sisi teknologi, minat target, atau perilaku-perilaku lainnya. Dalam organisasi juga perubahan itu kan nggak bisa dihindari ya. Tren itu terus-terusan berkembang, terus kebutuhan target juga ikut berubah. Terus juga karena itu organisasi banyak dituntut untuk bisa merespon perubahan dengan cepat atau fleksibel. Jadi kalau misalnya terlambat beradaptasi, program yang dibuat bisa langsung terasa nggak relevan kayak gitu. Terus salah satu langkah pentingnya ini nih dengan kita monitoring tren, di mana monitoring tren itu harus secara rutin. Jadinya organisasi itu harus selalu update dengan perkembangan yang terjadi pada saat ini, mungkin buat nanti ke depannya juga harus selalu update. Jadi baik dari sisi teknologi, terus targetnya juga, terus dengan begitu mungkin organisasi juga nggak bakalan tertinggal dan bisa lebih siap untuk menghadapi perubahan-perubahan tren pada zaman kedepannya. Terus yang kedua itu kita itu perlu juga evaluasi cepat setiap program yang dijalankan. Jangan nungguin terlalu lama untuk melihat atau menilai apakah program tersebut itu berhasil atau tidak. Dari evaluasi ini organisasi juga bisa langsung mengetahui apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu dipertahankan. Selanjutnya itu ada fleksibel dalam konsep kegiatan. Organisasi itu juga kan harus mengubah strategi. Jika dirasa nggak efektif itu, kita bisa fleksibel dalam konsep kegiatannya. Karena nggak semua program itu bisa selalu sama setiap periodenya, karena periodenya itu kan tiap tahun berbeda ya, atau temanya selalu berbeda. Karena kalau perubahan itu kebutuhan atau kondisinya, konsep kegiatan itu harus bisa disesuaikan setiap tahunnya atau setiap tahunnya dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat gitu kan. Karena ini juga harus bisa disesuaikan, fleksibilitas ini juga penting agar organisasi tetap relevan, biar nggak terlalu kaku gitu kelihatannya. Terakhir itu karena organisasi harus berani dalam mengubah strategi, jika dirasa sudah tidak efektif gitu kan. Kadang ada program yang sudah dirancang dengan baik, tapi hasilnya itu mungkin belum sesuai harapan ya. Dalam kondisi kayak gitu tuh, organisasi itu nggak cuman bisa memaksakan, tapi harus berani mencari pendekatan-pendekatan yang lebih sesuai. Boleh di next. Selanjutnya itu ada evaluasi dan adaptasi berkelanjutan. Dalam organisasi ini kan organisasi maupun bisnis, evaluasi itu menjadi tahap yang sangat penting setelah suatu program dijalankan. Jadi evaluasi itu bukan cuman sekedar melihat apakah kegiatan itu sudah terlaksana, tetapi lebih dalam lagi untuk menilai apakah program tersebut benar-benar berhasil dan memberikan dampak yang relevan gitu kan. Kalau misalnya ditanya kayak apakah program itu berhasil, mungkin bisa dijawabnya karena kita juga harus selalu evaluasi tiap tahunnya dengan acara tersebut, atau tiap acara harus ada evaluasi secara berkala. Mungkin itu menjadi acuan untuk program-program selanjutnya bisa terrealisasi dengan lebih baik lagi gitu kan. Terus mungkin kalau sesuai kebutuhan, apakah itu sudah sesuai kebutuhan peserta, mungkin itu juga diisi dengan
kita cara tahunya juga harus terlihat peserta-peserta itu sudah memenuhi atau belum, ditanya-tanyain peserta-pesertanya itu mungkin dari kegiatan kaminya udah relevan belum buat mereka, kayak gitu aja sih. Terus mungkin yang perlu diperbaiki itu berdasarkan evaluasi yang udah berdasarkan survei dari teman-teman semuanya yang mengikuti acara tersebut, kayak gitu. Terus selanjutnya itu ada terbuka terhadap feedback. Terbuka terhadap feedback ini mungkin dari sisi peserta itu sangat penting ya, karena mereka itu kan pihak yang langsung merasakan program tersebut. Di mana dengan mendengarkan peserta, organisasi itu bisa lebih memahami kebutuhan yang sebenarnya, termasuk hal-hal yang mungkin tidak terlihat dari penyelenggaraannya. Jadi feedback ini juga kemudian harus dijadikan bahan perbaikan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya, kayak gitu. Terus untuk adaptasi dan berinovasi ini disesuaikan itu dengan tren-trennya, terus juga kita bisa mengevaluasi dengan perbaiki konsep, terus yang terakhir juga kita bisa meningkatkan value-value-nya. Jadi mungkin hasil dari evaluasi dan feedback itu nggak boleh berhenti teman-teman. Jadi sebagai catatan aja, tetapi bukan cuma sebagai catatan aja, tapi kita itu bisa ditindaklanjutin dari catatan-catatan yang udah kita buat. Jadi organisasi juga perlu menyesuaikan di mana program dengan tren itu, organisasi itu harus sedikit berkembang lagi, terus juga kita memperbaiki konsepnya, terus juga memperbaiki konsep yang dirasa kurang efektif untuk peserta-peserta yang mengikutinya. Terus juga mungkin meningkatkan value kepada peserta, terus juga inovasi juga penting buat program juga nggak monoton, jadi bisa tetap lebih menarik untuk menarik banyak peserta agar bisa mengikuti acara tersebut, kayak gitu sih. Boleh di next? Nah, selanjutnya itu ada analisis pasar berkelanjutan. Ya, gimana sih cara mengatasinya untuk analisis pasar yang berkelanjutan ini? Yang pertama itu kan ada kebutuhan mahasiswa yang terus-terusan berubah. Terus juga tren itu bisa selalu berkembang. Jadi terakhir itu strategi harus selalu diperbarui. Dan di organisasi dalam memahami pasar juga itu bukan sesuatu yang cukup sekali saja buat dianalisis. Jadi kebutuhan dan perilaku target juga akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya tahun atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi analisis pasar juga harus dilakukan secara berkelanjutan, nggak bisa stuck di 1 tahun itu aja kayak gitu, nggak bisa. Terus mungkin yang pertama itu perlu dipahami kalau kebutuhan target itu nggak statis. Jadi apa sih yang dibutuhin hari ini juga belum tentu sama dengan apa yang dibutuhkan untuk beberapa hari waktu ke depan. Jadi misalnya awalnya itu kan banyak ya yang tertarik pada kegiatan yang bersifat umum atau pengenalan, tapi seiring waktu peminatan itu bisa berubah dan menjadi kebutuhan yang lebih spesifik seperti mungkin yang lebih spesifiknya itu mahasiswa lebih suka dalam pengembangan skill atau persiapan karir. Terus juga perubahan ini juga harus bisa dibaca oleh organisasi, di mana organisasi itu juga harus paham tren-tren yang harus selalu update. Selain itu juga karena tren harus selalu berkembang, jadi hal-hal yang dulunya dianggap menarik itu bisa saja menjadi biasa dalam dilihat oleh mahasiswa-mahasiswa. Jadi bahkan ditinggalin, tapi itu perkembangan teknologi, media sosial, dan gaya hidup itu sangat memengaruhi hal ini. Dimana kalau organisasi itu nggak cuma ngikutin perkembangan tren, tapi program yang dibuat itu bisa terasa lebih ketinggalan dan kurang diminati. Jadi
masuk ke poin ketiga, jadi strategi kenapa harus selalu diperbarui, karena organisasi itu perlu terus memperbarui strategi berdasarkan hasil evaluasi-evaluasi yang udah dicatat atau evaluasi yang sudah dirundingkan sama teman-teman semuanya. Kalau evaluasi dan perubahan ini menjadi yang lebih sering terjadi di pasarnya. Jadi program yang sama itu nggak selalu bisa digunakan dengan cara yang sama setiap periodenya. Jadi harus ada penyesuaian agar itu tuh tetap relevan dan menarik. Boleh dilanjut? Yang selanjutnya itu ada strategi branding organisasi. Yang pertama itu ada konsistensi yang visual dan komunikasi, terus harus selalu aktif di media sosial, terus menjaga relasi dengan stakeholder. Jadi yang pertama itu branding organisasi itu kan bagaimana organisasi dikenal, terus dipersepsikan oleh orang lain. Jadi bukan cuman hanya soal logo atau warna, tapi juga bagaimana sih organisasi itu berkomunikasi, terus juga bagaimana program ini dijalankan, terus pengalaman apa yang dirasakan oleh audiens, terus juga branding yang kuat itu kan membuat organisasi itu sendiri bisa lebih mudah dikenali atau dipercaya dan diminati oleh banyak orang. Mungkin salah satu hal penting dalam branding ini adalah konsistensi visual dan komunikasi. Jadi organisasi itu perlu memiliki identitas yang baik dari segi desain segala macamnya. Terus cara penyampaian informasi, terus juga gaya komunikasi. Jadi konsistensi ini juga ngebantu gitu organisasi itu biar terlihat lebih profesional. Terus konsistensi dalam tim juga bukan hanya individu. Branding juga nggak boleh bergantung pada satu orang aja. Jadi karena dalam organisasi itu pasti ada pergantian anggota, di mana perlu adanya pembagian peran yang jelas. Jadi pemahaman itu juga yang sama dalam tim, terutama di bagian media mungkin ya. Di bagian media itu dalam publikasinya semua itu harus paham gaya organisasi tersebut. Jadi selain itu penting untuk ngejaga rutinitas dan disiplinnya dalam publikasi, karena biasanya kan kalau publikasi seperti itu ada SOP segala macamnya ya dalam organisasi itu sendiri. Terus misalnya itu jadwal posting yang teratur atau cara penyampaian informasi yang seragam, karena kualitas konten sama yang lain-lainnya itu harus selalu dijaga juga. Kalau hari ini rapi terus besok asal-asalan, itu akan merusak persepsi audiens sih. Mungkin selain itu juga organisasi itu harus aktif selalu di media sosial. Mungkin untuk menjangkaukan target kali ya. Bagaimana cara menjangkau target? Jadi untuk menjangkau target ini melalui platform digital, organisasi itu bisa nyebarin informasi atau membangun citra dan nunjukin aktivitas yang lagi dilakukan. Jadi kalau dikelola dengan baik, media sosial itu bisa menjadi alat branding yang sangat kuat. Langkah pertama itu memahami targetnya, di mana kita harus tahu mereka lebih sering menggunakan platform apa, kapan mereka aktif, kapan mereka tahu jam-jam konten itu keluar, dan jenis konten seperti apa yang mereka suka. Jadi kalau ada target yang lebih aktif di Instagram, ada yang lebih suka di TikTok, atau ada yang lebih responsif terhadap konten edukatif dibanding promosi, itu harus lebih diperhatikan lagi untuk aktif di media sosialnya untuk branding itu sendiri agar bisa menjangkau target yang kita mau. Selanjutnya itu ada menjaga relasi dengan stakeholder. Gimana sih cara meningkatkan kepercayaan stakeholder tersebut? Jadi penting untuk konten yang relevan dan menarik. Jadi konten itu nggak cuman bisa hanya berisi pengumuman formal. Jadi harus ada variasi seperti konten edukasi, insight, hiburan, atau hal yang relate dengan kehidupan target. Jadi semakin konten itu terasa dekat sama mereka,
semakin besar kemungkinan mereka itu bisa tertarik. Selanjutnya itu, dengan hubungan yang baik dengan pihak, kampus atau mitra, relasi dengan stakeholder ini bisa memperkuat posisi organisasi tersebut. Di mana, dengan mendukung keberlangsungan program atau relasi yang baik, juga meningkatkan kepercayaan terhadap organisasi tersebut. Dalam dunia bisnis lagi, stakeholder itu seperti investor. Investor atau media partner atau klien atau bahkan konsumen itu kan memiliki peran yang sangat penting ya. Jadi, pertumbuhan sebuah bisnis itu bisa dipercaya dengan kita menjaga relasi dengan stakeholder itu sendiri. Terus kepercayaan itu menjadi faktor yang paling utama. Faktor yang paling utama, karena tanpa kepercayaan kerjasama itu nggak akan berjalan dengan baik. Karena salah satu cara utama untuk meningkatkan kepercayaan itu dengan menunjukkan kredibilitas dan profesionalisme, di mana bisnis itu bisa dijalanin dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi ini juga bisa dilihat dari cara komunikasi, terus juga penyusunan proposal, hingga pelaksanaan kerjasama tim. Jadi, kerjasama tim ini juga sangat penting ya untuk, menjaga transparansi dalam komunikasi. Jadi, stakeholder itu sendiri juga perlu mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi, baik itu proses, baik itu hasil, terus juga maupun kendala dalam bisnis itu kan keterbukaan ini menunjukkan, bahwa bahwa itu kemampuan dalam menepati janji. Jadi, kalau sebuah bisnis sering nggak menuhin apa yang mereka janjiin, maka kepercayaan itu kan juga cepat hilang ya. Sebaliknya, jika untuk stakeholder, itu hubungan dalam bisnis itu bersifat saling menguntungkan. Misalnya, partner itu mendapatkan keuntungan yang benefitnya sama kayak gitu, klien mendapatkan hasil yang memuaskan dan investor juga, mendapatkan return yang sesuai. Jadi ketika stakeholder merasa diuntungkan, mereka akan lebih loyal kayak gitu sih. Boleh di-next mungkin, segitu aja, presentasi atau materi-materi yang belum aku tahu, banyak juga, masih banyak belajar juga sama kayak teman-teman yang lain. Cuman itu aja yang bisa aku sampaikan buat teman-teman pada sore hari ini. Adakah pertanyaan atau bagaimana? Terima kasih banyak ya. Terima kasih Mbak. Mungkin dari teman-teman 25 adakah pertanyaan untuk ditanyakan?